saya itu naik satu strip aja dia udah protes tuh Mas Tommy. Misalkan unit gitu ya, masih di 80 derajat, tiba-tiba besok naik satu strip, itu operatornya udah protes. Sekarang itu enggak. Sekarang itu setelah bunyi buzzer sama warning lamp 105 derajat, mereka baru lapor itu. Itu bedanya ya. Bedanya artinya ya kita nggak sekali lagi nggak menyalahkan mereka ya karena memang beda ya generasinya. Intinya artinya kita 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 dari praktisi maintenance yang harus proaktif, nggak bisa mengharapkan operatornya untuk lapor, nggak bisa Mas Tommy, susah itu ya, terutama yang unit menggunakan data telemetri ya, karena kita bisa ngontrol dari kantor tuh kan, hari per harinya kelihatan itu kan, trendingnya kan gitu Mas. Saya punya mungkin analoginya begini, ketika diinformasikan bahwa ketika alarm berbunyi maka Anda silakan menuju ke master point, misalnya alarm kebakaran. Nah, sebelum alarm itu muncul, kok kita kelihatan ada asap ya, alarm belum muncul, ini mungkin bukan kebakaran tapi ibu-ibu lagi masak, mungkin gitu kali ya. Jadi kita nggak berkumpul di master point. Sepertinya asumsinya begitu, gitu. Mungkin jadi operator juga belum lapor itu kalau zaman sekarang ya Pak Ponco ya. Sama barangkali mereka berasumsi, wah kan ini alat sudah semakin canggih, pasti sudah punya security system yang mengindikasi bahwa ini masalah. Kalau belum ada buzzer atau pasti masih so-so aja seperti itu. Nah, mungkin itu pertanyaan yang menjawab ke Pak Hendro Purnowo. Nah, ini ada yang tertarik lebih dalam terkait telemetri nih Pak Ponco. Baik. Karena beberapa tadi disampaikan terkait telemetri. Ini saya gabung aja pertanyaannya ya. Eh, apa sih Pak bedanya VMS sama Comtrack? Lalu tadi kan disebutin ada VMS, ada Comtrack ya. Nah, Ya. yang pertanyaan berikutnya itu sudah ada yang terbaru nggak Pak untuk versi terbarunya yang bisa running di, mungkin ini agak spesifik ini ya, di platform Windows 10. Monggo Pak. Oh baik. Jadi gini, eh, memang VMS itu kan generasi pertama ya dari 2004, kemudian pada tahun 2010 itu namanya diganti menjadi Comtrack Plus ya. Jadi VMS atau Comtrack Plus itu sebetulnya sama, tetapi karena customer udah familiar dengan VMS, eh, ya kita maklumi nama itu masih tetap beredar Mas, nggak bisa hilang. Dan VMS itu diperuntukkan untuk big machine Mas ya, untuk mining mesin. Jadi kalau bulldozer itu ya D375 ke atas, kalau excavator itu ya 1250 ke atas, wheel loader itu WA600 ke atas gitu ya. Sedangkan kalau yang Comtrack itu untuk small machine, Mas Tommy. Itu PC850 ke bawah, D275 ke bawah itu menggunakan Comtrack. Nah, kalau pertanyaan tadi yang Windows 10, jadi teman-teman eh, kalau sudah punya data download ya, silakan teman-teman upload di UTPAP 4.0. Ya, jadi teman-teman yang sudah menggunakan UTPAP 4.0 otomatis mendapatkan feature VMS Expert 4.0. Ya. Jadi Anda membayar satu harga mendapatkan dua feature tuh ya. UTPAP 4.0 dan VMS Expert 4.0. Teman-teman nggak perlu ribet install apapun sudah sekarang. Tinggal di-download, upload gitu aja ya. Bahkan kami lagi develop supaya nanti teman-teman itu bisa monitor menggunakan Android atau iPhone ya. Dari manapun pas cuti atau apapun itu bisa bisa near real time monitor dari HP itu. Ini mudah-mudahan bisa kita rilis di Desember nanti ini, Mas Tommy. Semakin mudah. Tapi saya kalau lagi cuti sama lagi libur mas saya matikan Pak. Ngapain saya monitor engine overhead ya? Urusannya yang lagi masuk dong, ya kan? Tapi memang luar biasa teman-teman di pertanyaannya ya. Kalau saya boleh simpulkan artinya begini sebenarnya kenapa ada VMS ada Comtrack itu satu ada memang yang dikhususkan. Jadi kalau memang ada yang untuk big mesin ya memang fiturnya lebih lengkap dari karena kebutuhannya terkait dengan investasi cost, kebutuhan Betul. market gitu ya Pak ya.
Ya, bisnis betul. insight gitu-gitu. Kok pertanyaannya kalau unit kecil kok belum ada, atau mungkin equipment model tertentu kok belum ada, ya mungkin market belum butuh gitu, atau ini kan mechanical aja udahlah, nggak perlu telemetri. Tapi yang investasinya besar, yang harganya besar, teknologinya besar, customer juga bayar mahal untuk beli alat tersebut, pasti akan dilengkapi dengan teknologi-teknologi tambahan yang itu mendukung total owning cost-nya ataupun optimizing untuk operasionalnya, usability-nya dengan lebih bagus. Gitu ya Pak Ponco ya. Ya. Tambahannya Mas Tommy yang untuk small machine, Ah, justru sebetulnya teman-teman nggak perlu download karena itu ah, sudah 100% pakai satelit kan. Itu malah lebih ini ah, real time tuh. Bisa tahu lokasinya, bergerak kemana. Tetapi feature machine health-nya nggak selengkap VMS, itu aja sih ya, bedanya. ya. Pasti karena harganya lebih murah ya. Ya, betul. Kalau mau bayar small mesin harga lebih mahal, silakan ditambahin gitu. Tapi apakah ya perlu, kan pertanyaan gitu ya. Kalau kita cuma perlunya center, apa ya perlu harus beli HP yang ada senternya gitu kan ya. Ini beli center kan gitu. Nah, itu mungkin esensi pertanyaan dan jawaban dari Pak Bonco. Oke, nah ini pertanyaan lagi Pak Bonco. Waduh, ini kayaknya dibombardir ini. Diingetin pertanyaan di belakang, dikumpulin di belakang semua ini. Oke, nah Pak Ponco nih, kalau tadi di diagramnya Pak Ponco di piramidanya itu CBM kan di atasnya time base ya. Betul. Nah, gitu. Nah, sebenarnya kalau itu dibarengin, efektif mana sih Pak? Atau cukup cukup misalnya kalau udah jalanin CBM itu berarti time base-nya sudah jalan. Lalu apa namanya? Untuk extend itu apakah juga bisa kita extend juga di olinya gitu ya Pak ya? Apakah oli kalau masih bagus? Karena mengingat tadi Pak Ponco bilang kan hal-hal atau liquid yang ada di mechanical ini kan sangat penting tuh, termasuk untuk temperaturnya juga harus di-maintain, temperatur oli hidrolik dan sebagainya. Nah, bisa nggak kita extend juga itu Pak? Biar double ya, biar bonusnya dapat banyak nih, komponennya di-extend, olinya di-extend. Oke. Jadi gini Mas Tommy, jadi eh, kalau kondisi sekarang itu bisa saya katakan udah 60% ya customer yang hijrah ke time base, dan itu bisa kita lihat dari sudah mulai aware menggunakan use oil analysis ya. Itu artinya dia udah hijrah tuh ya, udah hijrah, meskipun mungkin dari sisi data telemetrinya kan nggak semua unit ada kan, tapi itu sudah modal yang cukup kuat ya. Artinya sebetulnya condition base ini sudah melekat dengan time base-nya itu ya. Tinggal proaktifnya tuh. Nah, bagaimana, apakah mungkin kita melakukan extended oil life ya? Ini kemarin juga banyak yang nanya tuh Mas. Jadi gini, eh, sebelum teman-teman melakukan extended engine oil life ya, misalkan dari 500 ke 750, teman-teman harus pilah-pilah dulu tuh, mana yang engine sudah common rail dan mana engine yang belum common rail ya. Artinya kalau engine-nya ini sudah engine common rail, maka possibility-nya jauh lebih besar Mas Mas Tommy, karena pembakarannya jauh lebih sempurna gitu ya. Itu syarat pertama. Oke. Syarat yang kedua adalah apakah unit ini operasinya non-stop atau on-off. Karena unit atau engine yang operasinya on-off, hanya operasi satu shift, itu justru olinya cepat rusak Mas Tommy. Jadi dibandingkan dengan hauler yang operasinya 23 jam sebulan, itu justru olinya lebih awet Mas Tommy. Jadi kami pernah ngawal tetangganya Mas Tommy yang melakukan prolong life engine oil sampai 1000 jam tuh. Itu masih normal Mas Tommy. Masih normal dia. Bahkan olinya pun oli lokal. Saya nggak nyebut merek ya. Jadi gini, cuman pertanyaannya gini, ditanya tuh sama bosnya kan, ini siapa yang akan tahu jawab kalau terjadi sesuatu pada engine saya? Akhirnya nggak dilanjutin. Padahal normal tuh. TBN-nya normal, viscosity-nya normal, semuanya normal Mas Tommy di 1000 jam itu. Karena memang ya tadi basic engine-nya udah bagus. Itu Mas Tommy. Jadi teman-teman mesti hati-hati ya. Jadi kalau unit ini operasinya on off, operasi 1 jam, berhenti 2 jam, itu kan
panas dingin itu kan ada kondensasi segala macam, ini yang merusak oli malah Mas Tommy. Malah bagus yang tadi ya, yang 24 jam. Yang chainship-nya itu engine-nya hidup bahkan sekarang kan. Hanya ganti operator tuh, ada itu. Banyak sekarang. Itu Hot malah seat, awet oli ya. engine-nya, hot Oke, seat-nya. oke. Wah, ini Itu Mas. menarik ini. Jadi sebenarnya kalau on off atau alat yang utilisasinya rendah itu harus diperhatikan ya Pak ya, jangan serta-merta Betul. langsung di extend Ya. olinya gitu ya. Tapi kalau yang sudah justru malah sering dipakai itu malah bagus ya. Waduh, saya jadi Yes. keingetan mobil saya ini Pak, jarang dipakai, jarang asumsinya karena jarang dipakai, ngapain saya servis tepat waktu ya. Berarti kalau Nah, menurut kalau Pak Ponco, kalau case kalau kalau yang case itu saran saya jangan pakai oli mahal. Kalau jarang dipakai, oli standar aja. oh, Iya, wah kalau ya mau ini hemat salah ya. salah 2 kali saya nih Pak, karena saya jarang dipakai, biar awet saya kasih oli mahal. Jadi saya salah 2 kali nih. Waduh, ini terima kasih insight-nya nih Pak Ponco. Ya. Ya, kalau saya ganti mobil aja lah daripada bingung ngurusin oli. Nah, berarti kalau pertanyaannya dari Pak Firman Wahyudi ini tadi sudah dijawab gitu kan ya? Kok Pak Firman Wahyudi? Bukan, bukan. Apa namanya? Ada oh udah ketimpa yang di bawah. Oke, ini saya tanya dari teknik industri kelas karyawan ini. Kayaknya Bapak Ibu dosen ini ya mungkin ya. Ini karat atau korosi mengontaminasi oli ikut tersirkulasi dan dilakukan mengambil alih sampel gitu kan ya. Saat reportnya keluar akan parameter apa yang bisa dideteksi? Wah ini kayaknya pas sama logo terakhir Petrolab Service tadi. Mungkin bisa Pak Mas Ponco Tommy mohon bisa. diulang Mas Tommy tadi agak putus. Jadi jika karat atau korosi mengkontaminasi oli ikut tersirkulasi dalam sistem, lalu kemudian diambil sampelnya, itu nanti indikator yang muncul itu apa Pak? Misalnya FE, PB apa-apa misalnya ya. Lalu kalau ada parameter kontaminan lain yang masuk gitu kan ya. Bagaimana cara membedakan antara itu dari karat, itu dari air, itu dari apa gitu ya. Jawaban saya sih hubungi Petrolab Service ya kalau gitu ya. Ya langsung spesifik ya. Tapi mungkin Pak Ponco punya insight, silakan. Hmm, ini pertanyaannya agak berat ini Mas Tommy dan agak panjang ini ya. Jadi nanti di note aja Mas Tommy. Kayaknya ini perlu kami jawab khusus ya. Karena saya perlu diskusi dengan senior analisnya dulu nih. Kalau saya kan di praktisi eh, bagaimana aplikasi alat beratnya ya. Tapi kalau udah dari sisi fluidnya Analisa ini, pelumas ya. ini perlu perlu koordinasi ya. Siap, siap. Ya, begitu ya. Nanti makanya tadi saya bilang hubungi Petrolab Service saja biar dijawab. Tapi nanti kita coba japri kali ya ke beliau ini karena nggak ada namanya. Nanti kita coba lihat dari daftar absensi, mungkin nanti bisa kita konekkan dengan Pak Ponco dan tim oil analis ya. Nah, biasanya korosi atau karat itu ini adalah yang menjawab tadi Mas Tommy, kalau unit ini banyak parkir on off, kondensasi, inilah yang menyebabkan kerusakan oli ya. Biasanya viskonya berubah ya. Kemudian ada oksidasi, kemudian ada viscosity-nya juga berubah itu seperti itu. Hmm, ya, ya, ya. Kopi Pak. Nah, tadi oh ya, sorry, pertanyaan Pak Firman Wahyudi tadi sudah dijawab sama Pak Ponco ya. Jadi untuk saat ini manufacture alat berat early warning itu lebih ke ya kalau belum waktunya, belum nyentuh threshold, belum muncul ya Pak ya, buzzer alarm ya. Jadi sehingga Pak Ponco menyarankan ya nggak operator zaman sekarang kalau nggak buzzernya nyala ya nggak lapor. Sehingga lebih Betul. disarankan lebih proaktif dari tim maintenance itu sendiri untuk memonitor gejala-gejala atau Ya, mengedukasi atau barangkali mau improve dikasih stiker gitu kan ya. Jangan nunggu ya. overhead bos misalnya kan kayak gitu ya. Jadi lebih ke proaktivitas dari tim maintenance-nya seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak Ponco nih dari masih ada lagi nih ya. Ini dulu apa namanya? Dulu di 1995 ada teknologi oil burn ya, saya belum copy nih Pak ya. Mungkin Pak Ponco
bisa kasih informasi ini karena dulu 95 masih baju putih abu-abu. Ya. Saat ini masih eksis atau ada pengembangannya ya Pak gitu kan. Oke, Oil jadi gini burn. Mas Tommy, sebetulnya oil burning itu kan korelasinya ke engine life ya. Berapa juta galon, maka diprediksi engine life-nya hanya sekian ribu jam. Betul, itu tahun 90, 95 ya, dan itu pertama kali dikenalkan oleh Kamin. Ingat, Kamin pada zaman itu kan masih menggunakan HPI, Mas Tommy. Masih jadul tuh fuel systemnya, mechanical. Dan teori fuel burn ini ketika diaplikasikan dengan teknologi engine modern sekarang ternyata nggak cocok, Mas Tommy. Udah nggak cocok itu. Karena dengan apa eh, fuel burn yang sama, ternyata engine yang modern ini sekarang engine life-nya bisa 2 kali lipat loh, Mas Tommy. Gitu ya. Tadi pertanyaannya fuel burn ya? Oil burn. Oh sorry, oil burn ya? Betul Pak. Hanya oil burn saja. Ya, oil burn. Itu masih eksis nggak ya teknologinya? Ada pengembangnya. Sama-sama dari Kamin ini pertanyaannya kalau nggak salah. Jadi gini, sebetulnya oil burn itu ada salah satu fungsi untuk melumasi di intake valve ya, Mas Tommy ya. Sehingga oli itu memang sengaja disemprotkan supaya keausan dari intake valve itu tidak cepat. Nah, sekarang engine-engine modern sekarang itu sudah nggak dipakai, Mas Tommy. Karena memang mungkin diketemukan material valve yang lebih hebat gitu kan, sehingga nggak perlu lagi dilumasi ya. Dengan temperatur tinggi pun tetap awet begitu kira-kira, Mas Tommy. Karena di eh, engine-engine yang DAS 6 dan DAS 7 sekarang itu sudah nggak ada lagi yang apa oil burn itu ya. Yang salah satunya untuk melumasi intake valve gitu ya. Oke. Pak Ponco, Pak Ya, Ponco bisa sedikit saya tambahin Pak Ponco. silakan Pak. Oke, oil burn itu ada tambahan tangki tambahan ya, tangki tambahan di luar oil pan sendiri gitu loh. Jadi kuantiti oli tersebut tuh jadi banyak. Jadi kekurangan oli karena akibat oil burn penambahan oli kan jadi bisa dikurangin gitu loh. Karena ada Oke. tambahan oli di tangki yang lain gitu loh. Yang sirkulasinya tuh uh, dari tangki tambahan masuk ke oil pan, terus ditarik lagi ke di filter lagi, masuk lagi ke tangki tambahan, sebegitu seterusnya. Jadi kalau memang kuantiti level oli di oil pan itu berkurang, maka tangki tambahan akan mensuplai oli tersebut ke oil pan tersebut gitu loh Pak. Oke. Dengan banyaknya kuantiti oli, otomatis cycle oli itu dipakai itu kan semakin berkurang ya karena olinya banyak. Otomatis Oke. lifetime oli itu akan dipanjangkan sehingga ketika servis 500 kita hanya melakukan penggantian filter saja sehingga durasi Oke. downtime-nya akan berkurang. Seperti itu, Pak. Mungkin dulu Baik. pernah kita pakai waktu itu di Allpack ya. engine Detroit ya, engine Detroit di 20 V 149 series di Hallpack 830 gitu loh, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, baik. Terima kasih udah Gembito ini mengingatkan lagi ke Kamin Engine sama Detroit ini ya. Ya, ya, Oke. ya. Nah, ini kalau nggak salah sekarang namanya berubah menjadi Sentinel itu, Mas Gembito. Jadi termasuk di PC 4000 Mas Tommy. Itu kan penggantian olinya di 4000 jam kan? Karena dia ada tambahan tadi ya, oil 4.000 tank, hidrolik. sehingga sebetulnya ini untuk mendukung long drain interval Mas Tommy. Seperti marine engine kan kalau gantinya setiap 250 kan bayangkan betapa repotnya kan di tengah laut ganti oli sehingga dibuat penggantiannya itu 5000 jam gitu ya. Atau 10 bulan baru ganti oli, tetapi dia ada oil sam tambahan gitu. Ya, di Kamin itu oil Sentinel itu sampai sekarang masih ada Mas Tommy. Untuk khusus Oke. Kamin ya. Khusus Kamin ya. Kalau yang engine Komatsu seingat saya sudah nggak ada tuh. Kecuali yang PC 3400 sekarang ditambah lagi tuh yang QSK 50 ya. Ada oil Sentinelnya sehingga penggantiannya itu setiap 4000 jam. Oke. Paham, paham. Oh, berarti itu tadi ya sejarah ceritanya untuk oil burn ya. Menjawab pertanyaan dari Pak Muhammad Romli tadi ditambahkan oleh Pak Gembito ya.
Oke, Bapak Ibu sekalian, saya yakin masih banyak pertanyaan. Cuman ini terakhir ini ya. Kasihan sudah Pak Fadli ini sudah ngirim dari tadi nih. Jadi kalau Komtrek sama VMS itu kalau kontrolernya rusak, datanya hilang nggak sih Pak? Baik, jadi gini, eh, kita ngomong VMS dulu ya. Kalau VMS itu ketika rusak, otomatis dia tidak akan bisa menyimpan data baru, Mas Tommy. Tapi data lamanya masih akan tersimpan kalau bisa di-download. Karena ketika kita download itu ada apa? Ada 95% data yang sama, sehingga meskipun tidak di-download 6 bulan itu maka masih aman tuh ya, karena masih disimpan datanya selama 7 bulan gitu ya. Tapi kalau rusak, otomatis data barunya nggak kesimpan tuh. Nah, kalau Komtrek itu juga sama, Mas Tommy. Ketika Komtrek controllernya rusak, maka yang disimpan adalah data yang di server di Komatsu, sehingga data barunya nggak akan kesimpan. Itu sih, otomatis data barunya akan stop. Itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Ponco menjawab pertanyaan dari Pak Fadli tadi ya. Jadi memang Mas Tommy kontrolernya. nanti minta itu Mas Tommy ya, yang tadi pertanyaan saya postpone tadi, yang saya perlu koordinasi dengan Oh ya, senior ya. analisnya. Mm-mm. Iya. Untuk penanyaan tadi dari kelas industri. Nanti saya cari tahu di absensi kelas industri. Baik. Oke, nah kalau gitu, waduh sudah 10.30. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang masih setia di dalam channel technical training pada hari ini bersama Pak Ponco Susilo gitu ya. Seperti janji saya tadi, barangkali ada yang tadi belum ikut pembukaan waktu foto bareng, yuk foto bareng lagi yuk gitu ya, mumpung coach